Hai teman-teman pencinta kura-kura, khususnya kura-kura air tawar. Di sini aku mau nginfoin, aku udah bikin grup komunitas ya di Facebook terkait dengan komunitas khusus pencinta kura-kura air. Silakan menjadi anggotanya, free. Kita semua tukeran ilmu, tukeran pengalaman di sana ya. Aku tunggu di komunitas itu, oke? Teman-teman jangan kaget kalau misalkan kura-kura teman-teman itu lagi masuk proses shedding. Nah dia itu biasanya nggak mau makan. Kenapa? Aku ada satu kura-kura yang gagal shedding ini, bentuknya serem banget ya. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku, sahabat satu Indonesia? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Nah jadi tadi aku lagi habis bersihin kandang baby kura-kura ya. Nah terus di sini tadi sambil membersihkan itu biasanya aku kasih makan. Nah ada satu kura-kura yang tiba-tiba dia nggak mau makan ceritanya. Nah kenapa sih dia nggak mau makan teman-teman? Jadi setelah tadi aku selidikin, dia nggak ada sakit pilek, nggak ada ya pokoknya nggak ada sakit ya. Ternyata aku lihat di sini dia ada shedding, jadi dia lagi proses shedding teman-teman. Nah perlu teman-teman ketahui, kalau misalkan kura-kura lagi masuk proses shedding, ternyata dia juga nggak mau makan atau tiba-tiba bisa mogok makan teman-teman. Nah tadinya dia mau makan ya, cuman tadi seharian aku liatin dia tidak mau makan. Ternyata faktornya dia lagi proses shedding teman-teman. Nah kura-kura itu teman-teman dia adalah reptil gitu ya. Nah biasanya reptil itu memang melakukan proses shedding teman-teman. Dia berganti kulit, atau biasanya kalau di kura-kura itu, kalau ular kan berganti kulit ya. Kalau di kura-kura ini dia biasanya karapasnya atau tempurungnya itu dia akan berganti kulit gitu ya, atau karapasnya kebuka, karapas lamanya berganti dengan karapas baru. Nah kalau pada ular teman-teman biasanya shedding dia akan menjadi lebih cerah. Nah uniknya di kura-kura ini, jadi sehabis dia shedding dia akan menjadi gelap teman-teman. Contohnya kura-kura Brazil kecil, ketika kecil dia hijau kan ya gitu. Nah ketika dia tumbuh besar dia bisa berwarna coklat tua gitu, atau coklat muda, bahkan hitam kalau misalkan perawatan yang kita berikan itu kurang maksimal, atau treatment yang kita berikan untuk si kura-kura Brazil ini kurang optimal teman-teman. Nah banyak banget trik cara mencerahkan kura-kura di YouTube juga banyak ya. Salah satu member dari komunitas itu berhasil loh mencerahkan warna tempurung kura-kura menjadi warna kuning. Itu keren banget. Nah, makanya teman-teman juga jangan heran kenapa ketika teman-teman jangan kaget kalau misalkan kura-kura teman-teman itu lagi masuk proses shedding. Nah dia itu biasanya nggak mau makan. Kenapa? Karena mungkin ya ada rasa sakit kali, kita nggak tahu ketika dia sedang shedding. Bisa juga stres gitu kan. Ya kemungkinan sih sakit gitu, karena biasanya kura-kura sakit itu dia akan mogok makan teman-temannya. Samalah kayak seperti manusia gitu kan, ketika lagi proses ganti kulit gitu atau hafalan gitu, ya kita akan ngerasa sakit gitu. Begitu juga dengan si kura-kura ini gitu kan. Nah, apalagi kalau misalkan kura-kura itu tempurungnya ini teman-teman, dia tuh mempunyai saraf yang menyatu gitu ke tubuhnya. Jadi kalau kayak kita lagi mandiin si kura-kura gitu kan, itu kita nggak boleh gosok terlalu kencang, karena dia akan ngerasa sakit di dalam badannya. Karena di tempurungan kura-kura ini ada saraf yang langsung memang ke dalam tubuh si kura-kuranya itu sendiri. Nah terus jika ada pertanyaan, boleh gak sih ketika kura-kura lagi shedding itu kita bantu nyabutin kulit karapasnya? Boleh-boleh aja teman-teman, yang penting nunggu kering dulu gitu, jangan basah, lagi basah itu kita cabut karena akan sakit. Jadi nunggu kering dulu,
setidaknya dia udah bisa diangkat, baru kita bantu cabut. Tapi kalau misalkan masih basah atau masih menempel, jangan sekali-sekali dipaksa ya. Nah, ini adalah kura-kura Brazilku yang lagi melalui proses shading ya teman-teman ya. Nah, bisa dilihat kulitnya dia mengangkat. Nah, nanti ini jika udah agak kering gitu bisa kita bantu cabut. Tapi kalau misalkan masih basah, jangan sekali-sekali kita cabut ya teman-teman ya. Nah, ini mungkin baru mau masuk proses shading gitu, jadi aku bantu cabut ya, kita diamkan aja. Di sini juga ada yang namanya proses gagal shading. Apa sih gagal shading? Jadi kulit karapasnya itu atau kulit tempurungnya itu tidak shading gitu, padahal sudah waktunya shading tapi dia tidak terangkat dan kulitnya tidak terganti gitu. Nah, biasanya faktor-faktor yang menyebabkan gagal shading itu adalah airnya kotor gitu ya, dan yang pasti kita jarang jemur gitu. Nah, untuk proses gagal shading ini aku ada satu kura-kura yang gagal shading. Ini bentuknya serem banget ya. Jadi kulitnya tempurungnya itu tebal teman-teman, jadi kayak ada dua kulit tempurung gitu ya, dan ini udah nggak bisa diangkat. Mungkin nanti akan terlepas ketika nanti proses shading selanjutnya gitu. Nah, ini karena dia mineral deposit ya gitu, jadi kulit mineral depositnya itu nempel di kulit mati, di kulit yang gagal shading itu teman-teman, jadinya putih seperti ini. Beda dengan kura-kura yang lainnya, dia nggak mineral deposit karena dia proses shadingnya lancar atau mulus-mulus aja gitu. Ini jadi efeknya jika gagal shading. Oke teman-teman, segitu aja video dari saya terkait dengan informasi kura-kura lagi shading. Jadi kalau teman-teman menemukan kasus kura-kura teman-teman tiba-tiba mogok makan gitu, jangan panik dulu ya. Jadi bisa kita cek dari keseluruhannya. Nah, kalau aku yang biasa aku cek kalau tiba-tiba mogok makan ya, kasusnya bukan dia nggak mau makan ketika kita baru beli gitu, tapi tiba-tiba dia nggak mau makan, itu aku cek keseluruhannya apakah sakit gitu. Nah, yang aku cek pertama kali adalah mata gitu. Kalau misalkan matanya nggak merem, berarti bukan sakit seperti flu, pneumonia atau sakit mata gitu. Tapi ketika dia melek, pasti ada yang salah. Nah, makanya tadi aku cek ke tempurungnya, oh ternyata benar dia lagi shading, makanya dia nggak mau makan teman-teman. Terima kasih sudah menonton, semoga ambil manfaatnya ya, ambil manfaatnya dari informasi ini, dari channel ini gitu ya. Jadi kalau misalkan ada kekurangan, silakan komen di bawah ya, kita sama-sama masih belajar terkait dengan kura-kura ya, kura-kura air, khususnya kura-kura Brazil teman-teman. Udah mau maghrib sekarang. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa bantu subscribe agar channel ini bisa terus berkembang ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tempurung.